fitnah ya, fitnah menyebarkan hoak di media sosial tuh ada sanksi hukumnya loh, itu hati-hati tuh. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Ada kronologis yang disampaikan, jadi bukan hanya ujungnya saja. Di tengah semrawutnya penanganan kasus tewasnya Vina, sosok konten kreator yang diketahui bernama Widya mendadak menuai banyak perhatian sejak pertama kali kemunculannya di media sosial. Berbagai pernyataannya yang agresif saat menyerang sejumlah pihak mengenai kasus tewasnya Vina sukses menarik perhatian banyak orang. Setelah Hotman, kini giliran koleganya Putri Maya Rumanti yang diserang habis-habisan dengan berbagai tuduhan. Widya menuding jika Putri menerima suap 7 miliar dari salah satu orang berpengaruh di Cirebon yang diduga erat kaitannya dengan kasus tewasnya Vina. Widya juga mengungkap jika Putri mengetahui barang bukti dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, namun bersikap diam setelah disumpal dengan uang miliaran. Lantas, seperti apa Putri Maya Rumanti menanggapi berbagai tuduhan Widya yang membabi buta? Benarkah Putri akan menempuh jalur hukum untuk memberikan pelajaran pada orang asal dalam berujar? Seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini. Coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih taukanlah, jangan beribet dah, ya. Mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini, mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik, bukti yang disimpan oleh polisi itu. Memang isu itu saya juga bingung asal mulanya dari mana. Karena jujur kami tidak pernah tahu apalagi menerima suap dari siapa pula itu kan. Jadi karena kami ngerasa nggak menerima juga, ya ngapain juga harus diambil pusing gitu. Karena itu kan fitnah ya, fitnah menyebarkan hoak di media sosial tuh ada sanksi hukumnya loh, itu hati-hati tuh. Betul. Kok bisa tercetus 7 miliar itu dari mana? Saya mau tanya dari mana sebenarnya. Bisa saja Mbak, bisa saja segala kemungkinan terjadi. Namanya juga kita sedang mengurus kasus besar. Tapi pada intinya apapun itu mendengar suara-suara hoak di luar, kami nggak peduli gitu. Kami tidak peduli, kami tetap fokus pada tujuan kami mencari siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jadi nggak ada masalah buat kami mau dibilang terima 7 miliar karena pencalonan wali kota, ataupun dibilang segala-galanya sampai perkara tai lalat pun diributkan orang kan. Betul. Jadi nggak ada masalah buat kami. Sebenarnya cuitan si Widya menurut saya cuitan yang tong kosong ya Mbak. Gitu, karena tidak ada kapasitas dia untuk berbicara dalam kasus ini. Dia hanya sebagai masyarakat biasa. Gitu.
Dan artian silakan saja mengkritik atau memberikan saran, tapi jangan pernah menyudutkan atau memprovokasi atau membuat berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Kalau memang Widya ini memiliki bukti yang kuat, kami tantang Widya untuk hadir bersama kami dampingi untuk datang ke Polda Metro Jaya ketika memang ke Polda Jabar kalau memang Widya memiliki bukti. Jadi jangan cuma sekedar omongan aja ini itu. Nah, kalau perihal apakah Widya akan dilaporkan, sudah ada perintah, tapi kami melihat dulu lah ya. Nggak terlalu penting juga Mbak dia. Menurut kami dia tidak terlalu penting gitu, dan dia bukan siapa-siapa juga. Ya nggak ada, ya karena kita menganggap Widya biasa-biasa aja. Oh baik. Mengapa ini? Dia bukan siapa-siapa gitu. Widya bukan orang yang harus ditakutin. Kenapa? Kami jalan aja gitu, nggak peduli. Widya bukan siapa-siapa, Widya bukan orang yang diberikan kuasa. Terus Widya juga bukan siapa-siapa menurut kami, ataukah dia pejabat atau siapa juga bukan. Gitu. Jadi kami nggak peduli Widya mau bilang apa, silakan aja, terserah Widya. Terserah Widya untuk berbicara apa. Yang terpenting adalah kami itu adalah kuasa hukum korban, kuasa hukum almarhum keluarga Vina. Kami memiliki surat kuasa dan kami lebih berhak untuk berbicara. Halo Bu Bacot Ibu Widya. Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah. Bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Bacotmu tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu, bacotmu itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Terlepas dari tudingan Widya yang terkesan membabi buta, kasus tewasnya Vina memang menarik perhatian sejumlah kalangan. Upaya aparat kepolisian mengungkap siapa pelaku utama dalam kasus tewasnya Vina seperti menegakkan benang basah yang membuat publik marah, mengingat sudah 8 tahun lamanya polisi belum berhasil mengungkap pelaku utamanya. Setelah Presiden Joko Widodo bertitah agar penanganan kasus tewasnya Vina dilakukan secara transparan dan jangan ada yang disembunyikan, kini giliran Kapolri yang angkat bicara. Pernyataan keras Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo yang dibaca langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto yang menyoroti sikap profesional penyidik dan membandingkan kasus kematian Vina dengan pengungkapan kematian Dr. Mawarti di Papua. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tidak hanya petinggi Polri, Menko Polhukam Hadi Cahyanto juga menaruh perhatian dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Mantan Panglima TNI itu bahkan meminta Kompolnas turun tangan dan mengawasi langsung kasus ini. Saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Lantas, seperti apa tanggapan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat? Dan seperti apa pula tanggapan dari praktisi hukum mengenai carut-marutnya kasus Vina? Dan seperti apa reaksi warga melihat perlawanan Peggy Setiawan yang melawan lewat pra-peradilan? Itu ada kronologis yang disampaikan. Jadi bukan hanya ujungnya saja. Dan kalau memang ada upaya hukum lain seperti adanya pra-peradilan, nah lakukan pra-peradilan. Nah itu yang harus dilakukan kalau memang itu perlu. Dan memang wajib kalau memang ada alat bukti yang bisa mendukung untuk bisa dijadikan bahan menuju ke pra-peradilan. Nah makanya cepat dilakukan sebelum ini dilimpahkan. Karena polisi juga nggak mau juga ibaratnya beresiko terhadap kasus yang selama ini sudah dinyatakan lengkap sesuai hukum ya, sesuai prosedur KUHAP ya. Jadi kalau memang itu sudah cukup, sudah lengkap ya tentunya harus dilimpahkan cepat-cepat. Kemarin kan saya sempat bilang kalau memang ya sudah dinyatakan memang tersangkanya sudah memang
sudah memang cukup secara formil material dan sesuai SOP, tentunya cepat-cepatlah polisi ini melemparnya ke kejaksaan. Biar nanti di pengadilan lah yang mengadili dan melakukan bukti-bukti yang bisa diperjuangkan nanti di sana. Kalau memang Peggy Setiawan yang dinyatakan itu bukanlah Peggy alias Peron, tentunya harus berupaya, ya apapun caranya. Ya tadi pertama dengan pra peradilan. Kalau memang pra peradilan pun kalah, di persidangan bisa membuktikan. Alat buktinya bisa disampaikan, diperjuangkan di sana dengan bukti-bukti cukup. Tentunya pihak majelis hakim juga pasti melihat karena ini kasus sangat diperhatikan dan viral ya. Tentunya segala bukti-bukti yang cukup bisa dipertanggungjawabkan di mata persidangan nanti. Tentunya itulah yang bisa membuka suatu kebenaran kan, seperti itu. Pengadilan yang majelis lah yang akan menentukan kalau memang kasus ini adalah ya obstruction of justice atau ada unsur-unsur lain di balik situ. Nah, itu kan nanti kan di persidangan akan terlihat. Ya, jadi nggak mungkin saya rasa proses hukum ini ibaratnya yang dibilang ada peradilan sesat ya. Peradilan sesat ini atau adanya tidak adil kan, ketidakadilan. Tapi jangan bicara katanya, di sini adalah bicara normatif hukum. Kasus Pina ini sebenarnya sudah lama ya, sudah hampir 8 tahun kalau nggak salah ya, tapi berlalu begitu saja. Terkuaknya lagi setelah ada film lagi sehingga semua kita pengen tahu dan netizen apalagi ya. Nah, kasus Vina ini memang sedikit rumit. Kenapa? Karena di sini sudah mencapai bukan hanya netizen, tapi di sini kan sudah 8 tahun yang tidak terungkap gitu. Jadi menurut saya Peggy itu dari lihat foto-foto yang banyak rame-rame ya, seperti kayak salah orang gitu ya. Salah kenapa? Karena harus adil, harus benar-benar kalau memang tidak terbukti bersalah ya cepat dikeluarkan. Kenapa? Karena kan dia apalagi dia tuh sok-sok orang yang selama ini terkenal baik dari tetangganya, dari keluarganya, yang menopang keluarga ibunya, memberi nafkah keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi kalau tidak terbukti harusnya cepat-cepat dikeluarkan. Jadi di sini pentingnya peran serta dari polisi ya gitu untuk menyikapinya gitu. Karena 8 tahun loh ini tidak main-main gitu. Seperti ini kalau nggak salah ada 70 pengacara yang gratis siap membela kebenarannya. Semoga dengan adanya pengacara yang cukup handal itu bisa menguak cerita ini yang sebenarnya gitu, masalah ini, karena kayaknya dia tidak bersalah ya. Dari kita lihat aja sosok yang mereka cari tahu siapa dia gitu ya, dari tetangga, dari semua yang kenal dia tuh orang baik gitu loh. Apalagi dia baru-baru pernah katanya membangun rumah di tahun berapa ya, sampai tahun sekarang itu diselidiki semua. Sampai yang punya rumah itu pun bener nggak ada Peggy membuat rumah itu. Semua data-data itu mengarah kepada dia yang kalau dia tuh tidak pembunuhnya, pelakunya begitu. Kalau dari menurut aku sih ini udah jelas ya, karena udah dari 8 tahun masalah ini belum clear. Kayaknya emang udah jelas-jelas bersalah untuk si Peggy ini. Kalau dari saya sih setuju, karena sudah jelas dari Peggy ini kan melakukan kasus pembunuhan ya, dan gak mungkin polisi itu salah menangkap. Iya betul, karena itu dia sudah menanggung resiko dari apa yang dia perbuat sih. Sebenarnya Peggy itu emang tidak bersalah ya kan, dan dia itu cuman kuli bangunan ya. Dan gua lihat sendiri oknumnya ini nggak transparan gitu loh. Maksud gue dalam arti kalau emang orang tidak bersalah atau apa, maksudnya dibebaskan lah ya kan. Dan sekali lagi kemarin gue ngeliat posisinya dia itu selalu dia merenung ya kan, apalagi dia selalu meminta keadilan ya kan. Nah sekarang kan melihat bahwa Peggy itu bukan Peggy aslinya yang ditangkap. Seharusnya dari oknum ya kan, dari semua pra peradilan bantulah Peggy karena dia orang susah. Apalagi kemarin gua ngeliat ibunya menangis ya kan, kalau emang anak saya tidak bersalah ya kan, tolonglah dibebaskan. Tapi kalau anak saya bersalah ya hukumlah dengan setimpal. Itu yang gua ngeliat versinya di videonya sebelumnya. Sementara status hukum Peggy Setiawan akan ditentukan Senin depan setelah resmi mengajukan pra peradilan.
tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku optimis akan memenangkan pra-peradilan. Kini publik menunggu, akankah status tersangka Peggy Setiawan akan gugur? Atau sebaliknya, alat bukti yang dimiliki penyidik kepolisianlah yang lebih manjur. Itu sidang maraton. Dan kami berharap supaya sidang maraton ini cepat dan cepat juga diputus juga. Nah, soal bukti-bukti, kami punya bukti dan kami akan bawa ke sidang pra-peradilan nanti. Tapi pastikan saya nggak bisa buka di media sini karena itu senjata kami dan nanti ada kejutan-kejutan di dalam persidangan nanti. Saya kira itu. Kita berharap supaya Pak Rudiana bisa hadir sehingga dia bisa menjelaskan yang sesungguhnya, apa yang terjadi sesungguhnya, karena beliau sangat paham itu, sangat tahu. Menurut kami tim lawyer, kunci semuanya ini ada di Ibtu Rudiana. Jadi kita minta supaya polisi bisa hadirkan beliau di persidangan nanti, persidangan pra-peradilan ini. Alat bukti ya, atau bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan memang sudah lengkap. Itu sebagai dalil kami bahwa memang Peggy Setiawan itu berada di Bandung, bukan di Cirebon, tidak berada di TKP. Kan itu. Nah, yang paling penting adalah nanti ya penyidik lah. Yang kami persoalkan ini kan alat bukti apa yang dimiliki penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Karena dari DPO-nya aja Peggy alias Peron. Bagaimana tuh menghubungkan itu Peggy Setiawan? Kan begitu. Nah, jadi penyidik harus bisa menunjukkan alat bukti nanti di pra-peradilan ya kepada hakim tunggal, apa yang membuat klien kami ditetapkan menjadi tersangka, alat bukti apa yang dimiliki. Itu yang jauh lebih penting karena pra-peradilan ini adalah untuk menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka. Jadi untuk memutuskan sah tidaknya tersangka, dalam hal ini Peggy Setiawan. Saya berani mengatakan 99%. Memang Peggy yang Setiawan ini bukanlah Peggy pelakunya. Satu, saya bilang, keyakinan saya dari DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami adalah Peggy Setiawan. Satu dari nama. Yang kedua, ciri-ciri tidak sudah bertentangan sekali. Kalau ini bukan Peggy Setiawan yang melakukan. Yang ketiga aku bilang, polisi bisa nggak sekarang menunjukkan pada kami? Kan penyebab kematian apa? Penyebab kematian biar kalian tahu. Nah, penyebab kematian saya baca putusan pengadilan adalah salah satu terhadap Eki itu pukulan benda tumpul di rahang. Yang memukul di rahang itu adalah Dani. Dani itu kata polisi adalah fiktif. Berarti perkara ini perkara fiktif. Tetapi yang lain dihukum benaran. Kasihan, saya kasihan terhadap perkara ini. Makanya saya mengharapkan kepada penasihat hukumnya yang sudah menjadi terpidana itu lakukan PK. Dan saya akan berjuang jangan sampai Peggy Setiawan ini menjadi korban lagi. Sesuai dengan kemampuan saya. Pada saat pra-peradilan nanti kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara sehingga tidak ada dusta di antara kita. Intinya bahwa kami fokus untuk membela Peggy Setiawan agar dia bebas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.